Meditasi bisu. Ilmu ini ajaran rahasia Buddha, memahami inti batin. Bisa melihat jelas kerasnya dunia, memahami alam semesta. Sebentar lagi, besok aku akan mencapai kesempurnaan sejati. 8 tahun gak bicara dengan siapapun, tertekan sekali. Di radio 10 kilometer, ada seorang pertapa sakti sedang berlatih. Aku bisa merasakannya. Senior itu dalam waktu singkat hampir menyerap habis semua energi alam di radius 20 km untuk saja aku berhenti latihan. Kalau enggak, aku bisa-bisa celaka. Raja Selatan, Segera panggil Tuan Rizal ke ruang rapat. Ada urusan mendesak. Baginda gawat, ada masalah. Tuan Rizal bermeditasi di ruang rahasia, tiba-tiba muntah darah dan terluka parah. Orang kuat di provinsi selatan ada orang kuat. Dia menyerap habis energi alam di radius 20 km. Senior itu sangat hebat. Hampir seperti makhluk gaib. Sulit dibayangkan di zaman sekarang ternyata masih ada orang sekuat itu. Walaupun ini pertama kalinya bisa sedekat ini dengan sosok sekuat itu, tapi aku nggak tahu apakah aku masih punya kesempatan menyaksikan langsung kehebatan orang sekuat itu. Arah keluarga Iskandar ingin sekali melihat seperti apa sosok kuat yang menyerap energi seisi kota. Katanya arah keluarga Iskandar. Tapi keluarga Iskandar mana mungkin layak punya koneksi dengan sosok sifat itu. Dengan statusku ini di depan sosok sekuat itu bukanlah siapa-siapa. Aku segan bertamu langsung juga nggak berani menyelidikinya. Aduh, kalau bisa jadi murid sosok sekuat itu, aku rela menukarnya dengan tahtaku. Sudah semakin dekat, hampir mencapai kekuatan di kehidupan lampau. Wajahnya biasa saja. Bisu pula. Namaku Antum. Kau andika kan? Aku diundang dengan bayaran tinggi untuk mengajarimu sastra. Bukan. Untuk membuka matamu. Kalau bukan karena keturunan keluarga Iskandar, orang seperti ini seumur hidup gak bakalan ketemu sastrawan besar sepertiku. Tapi sekapnya malah enak dilihat. Apa-apa. Dalam sehari, memintamu menghafal semua ini memang gak masuk akal. Pilih satu dari 7 buku. Hari ini ku ajari kau 15 jam. Setidaknya kau harus memahami isi 1 buku ini. Buku anak-anak zaman dulu. Ternyata mereka sebut sebagai kekayaan budaya. Konyol. Aku tahu kau nggak terlalu pintar. Dulu juga nggak pernah baca buku sastra tingkat tinggi begini. Tapi jangan main teka-teki denganku. Coba sedikit. Pilih satu dari 7 buku ini. Kitab puisi, apa maksudmu? Maksudmu 7 buku ini? Gak ada yang mau kau pelajari. Aku beritahu, ini. Jangan-jangan kau mau pelajari 7 buku ini. Aku beritahu, jangan terlalu ambisius. Demi apa kau dalam 2 hari? Jadi apa maksudnya? Jangan main-main denganku. Aku ini salah satu dari 10 sastrawan hebat Nusantara. Kalau bukan karena kau keluarga Iskandar, kau... Tulisan yang tegas, dengan seperti anu. Bukannya dia baru 10 tahun. Kau bisa punya wibawa orang yang punya teknik kaligrafi dia baru tulis. Terampil sejak usia 3 tahun. Tulisannya gak sematis, berusaha seimbang, tulisannya ekspresif. Dia tulis jalan, oh bisa gaya tulis jalan. Gaya tulis tegak gampang dipelajari, gaya tulis rumput susah dibaca. Tapi gaya tulis jalan punya kejelasan gaya tulis tegak, juga keluasan gaya tulis rumput. Orang yang bisa gaya tulis jalan pasti setidaknya menguasai gaya tulis tegak dan rumput. Master di 2 gaya tulisan, tapi semua ini malah muncul pada anak bisu 10 tahun itu. Kau bisu? Aku sangka anak bisu dari kampung ternyata jago kaligrafi. Akui kaligrafimu lumayan. Tapi kau bilang
Usia 3 tahun sudah menguasai buku-buku ini. Aku nggak percaya. Biar ku uji kau. Dalam 24 sejarah, Liu Kun meniup seruling di bawah cahaya bulan. Kisah klasik bercerita, satu lagu mengusir 200.000 musuh. Tahu nggak, dia berasal dari dinasti mana? Siapa yang berhasil dikalahkan? Dinasti Qin Barat. Suku Xiongnu. Kisah klasik terkenal. Tokoh utama cerita gunakan waktu baik-baik. Juga dia Ya, bersama siapa? Shirti. Ini, kau pernah menghafal 24 sejarah. Ini juga tahu. Ya, benar-benar terampil. Selaras dengan kebenaran, berlandas kebajikan. Kalimat berikut. Bertindak manusiawi, menekuni seni. Tindakan mendahului perkataan. Siapa pengarangnya? Shikong bertanya tentang orang baik. Ya, benar-benar paham. Di situasi ekstrim akan hidup. Di situasi bahaya akan selamat. Berasal dari Cermin pemerintahan dinasti Han. memetik pakis. Memetik pakis liar tumbuh di sini. Kendaraan bergema, semangat berperang. Kota dan pelabuhan, aku sendiri ke selatan. Benar-benar jenius. Di awal, naga harus berdiam. Kemudian, naga mulai tampak, sebaiknya bertemu orang besar. Ini, bagian kita perubahan yang mana? Bagian langit. Ini, sudah bukan bagian 7 buku ini. Sudah masuk ke ranah kita perubahan. Saya nggak pantas jadi guru. Ilmu Tuhan sangat dalam. Bakatnya melebihi saya. Kau bilang sudah terampil sejak usia 3 tahun. Saya percaya pencapaianmu nggak terukur. Bisa jadi guru saya. Usia 3 tahun yang kubilang, bukanlah 3 tahun saat 7 tahun lalu, tapi usia 3 tahun di kehidupan lalu. Saya pamit. Aku nggak pernah percaya di dunia ini ada legenda hidup. Hari ini malah bertemu langsung. Andika, mulai besok namamu akan mengguncang seluruh negeri. Besok jamuan ulang tahun Raja Selatan. Kau harus datang. Namanya mengguncang seluruh negeri. Mungkinkah di jamuan ulang tahun Raja Selatan besok dia akan menonjol? Gaya tulis jalan. Kemarin dia menulis gaya tulis rapi. Gak disangka gaya tulis jalan juga seluruh sini. Bakatnya luar biasa. Auranya kuat sekali. Aku bahkan curiga dia sebenarnya gak bisu. Tuan Besar, Sama dengan kaligrafi gaya tulis rapi kemarin. Bingkai dengan pikiran emas lalu gantung di ruang baca. gaya tulis jalan ini luas sekali. Barisannya kuat. Tuan Besar, kalau nggak punya pengalaman 50 tahun, nggak mungkin bisa. Ini hasil karya maestro yang mana? Ayah, Andika nggak mau dididik. Kudengar bahkan Pak Anton dibuatnya marah dan langsung pergi. Benar, Pak Anton nggak mengajarinya sama sekali. Ku dengar dari pelayan, Pak Anton cuma di sini sampai siang, lalu langsung pergi. Ayah, gimana kalau besok Andika nggak perlu ikut? Aku takut dia mempermalukan keluarga Iskandar. Aku sudah punya rencana. Besok dia harus ikut. Kau anginnya kencang sekali. Tuan Besar, saya tutup jendela dulu. Senior itu melatih diri lagi. Entah kenapa, aku seperti punya firasat. Apa? Aku merasa sepertinya akan segera bertemu senior itu. Apa? Tuan Rija akan bertemu orang penting. Lalu aku gimana? Sebentar lagi